kelompok 7 AP2 akan mempresentasikan proyek akhir kelompok kami di mata kuliah pemrograman web dan komputasi awan. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami. Dengan saya sendiri, Mujian Nursada. Saya Najwa Safa Salsabila. Saya Nuriskita Hadifah. Saya Muhammad Awal Manggarai. Selanjutnya kami akan memperkenalkan aplikasi kami, yaitu aplikasi Shrimp Farm. Aplikasi Shrimp Farm adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu para petani udang dalam mengelola atau memantau kegiatan budidaya udang mereka. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang penting dalam mendukung operasi budidaya udang tersebut agar menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada teknologi apa aja sih yang digunakan? Yang pertama, kelompok kami memakai Laravel. Laravel ini merupakan framework PHP yang open source dan berisi banyak modul dasar untuk mengoptimalkan kinerja PHP dalam pengembangan aplikasi web. Apalagi PHP adalah bahasa pemrograman yang dinamis dan bisa bertindak untuk membuat web development lebih cepat, lebih aman, dan lebih simpel. Teknologi yang digunakan selanjutnya adalah responsive. Menurut Ethan Markot di tahun 2010, responsive ini mengacu pada proses perancangan situs web yang akan merespon perangkat yang mereka gunakan untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan optimal kepada pengguna. Desain web responsif mengikuti 3 prinsip utama. Yang pertama ada grid, media responsif, dan query media. Yang terakhir ada teknologi generate PDF. Pada website Shrimp Farm, kami juga menerapkan generate PDF dengan memanfaatkan library dari Laravel untuk memudahkan pembudidaya dalam merekapitulasi pencatatan panen maupun data budidaya. Website Shrimp Farm memiliki beberapa fitur, diantaranya yang pertama adalah fitur rencana panen. Fitur ini dapat diakses oleh pembudidaya untuk melakukan pencatatan maupun pendataan terkait rencana panen yang sedang maupun akan dilakukan oleh pembudidaya tersebut. Fitur yang kedua ialah fitur info budidaya yang dapat diakses oleh pembudidaya untuk melakukan pendataan terkait kolam yang dipakai untuk keperluan budidaya udang mereka. Berikutnya adalah fitur konten budidaya. Fitur ini dapat diakses oleh pembudidaya maupun non-pembudidaya untuk mendapatkan akses secara gratis terkait edukasi seputar budidaya udang dengan konten berupa video maupun artikel. Selanjutnya ialah fitur konsultasi ahli, di mana fitur ini dapat diakses oleh pembudidaya dan non-pembudidaya untuk berkonsultasi dengan pakar ataupun ahli dari budidaya udang melalui WhatsApp. Kemudian yang berikutnya adalah fitur daftar tugas, di mana fitur ini dapat diakses oleh pembudidaya setelah melakukan pengisian rencana panen yang akan dilakukan. Harapannya dengan fitur daftar tugas ini dapat membantu pembudidaya dalam men-tracking ataupun melihat apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan untuk mensukseskan dan mengoptimalkan proses budidaya udang mereka. Kami menyediakan beberapa fitur untuk mempermudah para pengguna dalam berbudidaya udang, di antaranya daftar tugas, rencana panen, konten budidaya, konsultasi budidaya, dan tambak saya. Jadi ini adalah skema dari database Shrimp Farm. Nama database-nya yaitu db_shrimp farm yang memiliki 13 collection. Yang pertama ada collection FAQ. FAQ memuat pertanyaan dan jawaban seputar aplikasi Shrimp Farm. Untuk strukturnya ada ID dengan tipe datanya objek ID, lalu ada judul FAQ dengan tipe datanya string, isi FAQ tipe datanya string, lalu ada update at tipe datanya date. Jadi update ini untuk mencatat tanggal diperbaharui oleh admin. Yang kedua ada collection info budidaya. Info budidaya isinya data terkait kolam budidaya. Untuk strukturnya ada ID tipe datanya objek ID, lalu ada keterangan tipe datanya string, luas kolam tipe datanya integer 32, jumlah ruas kolam tipe datanya integer 32, custom ID tipe datanya string, user ID tipe datanya string, dan update at tipe datanya date. Di sini terdapat field custom ID. Bedanya custom ID ini auto-generate ditampilkan di halaman user, menandakan ID dari info budidaya. Lalu untuk field user ID, tiap user memiliki informasi budidaya yang berbeda. Yang ketiga ada collection info panen. Info panen berisi data dari rencana panen budidaya. Untuk strukturnya ada ID, jenis panen, perkiraan panen, ukuran panen, tones panen, usia budidaya,
harga harapan, lokasi budidaya, user ID, update ad, create ad, dan custom ID. Yang keempat ada collection content article. Collection ini berisi data yang memuat konten-konten artikel di fitur konten budidaya. Untuk strukturnya ada ID, judul artikel, penulis, penerbit, tanggal terbit, link artikel, link URL gambar, isi artikel, ID, update ad, dan comments. Kami menyimpan data komentar dalam bentuk array. Data komentarnya berisi isi komentar, tanggal post, ID, nama user, create ad, dan update ad. Yang kelima ada collection content video. Collection ini berisi data yang memuat konten-konten video di fitur konten budidaya. Untuk strukturnya ada ID, judul video, deskripsi, URL link YouTube, tanggal upload, comments, owner, ID, dan update ad. Kami menyimpan data komentar dalam bentuk array. Data komentarnya berisi isi komentar, tanggal post, ID, nama user, create ad, dan update ad. Yang keenam ada collection to do. Collection ini berisi data dari fitur daftar tugas. Untuk strukturnya berisi ID to do, ID panen, jenis panen, apakah panen ini parsial atau panen total, perkiraan panen, custom ID, progress, update ad, dan checkbox stats. Yang ketujuh ada collection to do parsial. Collection ini berisi data jenis panen parsial. Untuk strukturnya ada ID to do parsial, title, dan konten. Yang kedelapan ada collection to do total. Collection ini berisi data jenis panen total. Untuk strukturnya sama kayak to do parsial kurang lebih. Yang kesembilan collection list to do parsial. Collection ini berisi data update dari to do parsial. Untuk strukturnya ada ID, list to do parsial, ID to do parsial, ID panen, to do ID, check it, update ad, dan create ad. Yang ke-10 ada collection list to do total. Collection ini berisi data update dari to do total. Untuk strukturnya kurang lebih sama kayak list to do parsial. Yang ke-11 ada collection migration. Collection ini berisi data waktu migrasi saat menjalankan PHP Artisan Migrate. Untuk strukturnya ada ID, migration, dan batch. Yang ke-12 ada collection user yang berisi data user aplikasi Shrimp Farm. Terdiri dari ID user, nama, email, phone, address, kota domisili, provinsi, zip code, password, dan kategori. Kategorinya apakah dia pembudidaya atau non-pembudidaya. Yang ke-13 ada user admin yang berisi data admin. Untuk strukturnya ada ID, nama, email, dan password. Berikut ini adalah tampilan dari endpoint database kami. Di setiap collection terdapat function get all, get by ID, insert, update, dan delete. Get all untuk menampilkan semua data di collection tersebut, lalu ada get by ID untuk mencari data collection berdasarkan ID-nya. Selanjutnya ada insert untuk menambahkan data ke collection, lalu ada update untuk memperbaharui data di collection tersebut. Selanjutnya ada delete untuk menghapus data di collection. Di sini saya akan melakukan percobaan terhadap data collection info panen. Ini adalah tampilan dari website kita, Shrimp Farm. Di sini kita menyediakan konten-konten yang menarik agar para pengguna tertarik menggunakan produk-produk kami. Juga kita sediakan lokasi tempat kita dan kontak yang dapat dihubungi. Langsung saja, karena kita tidak punya akun, langsung kita daftar. Nah, di sini saya mendaftarkan diri sebagai pembudidaya. Langsung kita masukkan email, nomor telepon, alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Jangan lupa setelah kita memasukkan semuanya, kita harus menyetujui ketentuan privasi yang kita sediakan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan login dengan kategori non pembudidaya. Sama seperti tadi, kita masukin data diri kita.
Lalu setelah terdaftar, kita login menggunakan akun yang telah kita daftarkan. Nah, ini adalah tampilan untuk kategori non-pembudidaya. Di sini hanya terlihat beberapa fitur di sebelah kiri kita, yaitu konten edukasi dan konsultasi mentor. Agar dapat mengakses semua fitur, para pengguna dapat mengalihkan kategori akun mereka sebagai pembudidaya. Dan ini adalah tampilan website untuk kategori pembudidaya. Di sini terlihat lengkap fitur-fitur di sebelah kiri kita, ada rencana panen, info budidaya, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke rencana panen, kita bisa lihat list dari rencana panen yang dimiliki oleh user. Kita bisa melakukan aksi edit maupun delete. Di sini kita coba untuk mendelete salah satu dari rencana panen. Baik, data berhasil di-delete. Kemudian kita bisa juga melakukan edit data. Di sini kita bisa merubah tanggal tebar benih dan juga form input yang lainnya. Misal di sini saya merubah lokasi kolamnya. Data berhasil dirubah. Kemudian kita bisa melakukan tambah data. Data berhasil ditambah, kemudian kita bisa melakukan unduh data. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk melihat info budidaya, juga sama bentuknya. Kita bisa melakukan edit dan ubah data. Di sini saya akan coba ubah datanya. Data berhasil dirubah. Kita bisa juga melakukan delete data. Data berhasil dihapus. Kemudian kita juga bisa mengunduh data dari kolam seperti ini, dan juga bisa melakukan aksi tambah data. Data berhasil ditambahkan. Selain itu, kita juga bisa melihat konten edukasi yang disajikan oleh Shrimp Farm. Konten edukasi ini berbentuk video dan juga artikel. Di sini saya akan coba untuk memberikan komentar, di mana user dapat berinteraksi melalui komentar. Berhasil berkomentar. Di sini kita coba untuk mengakses data artikel. Datanya berhasil masuk. Kemudian selain itu kita juga masuk ke fitur konsultasi mentor. Di sini kita hanya menampilkan informasi singkat terkait kelebihan dari konsultasi mentor Shrimp Farm, lalu akan langsung diarahkan ke konsultasi sekarang yang akan mengarahkan ke dalam WhatsApp. Selain itu ada juga fitur daftar tugas yang auto-generated dan sesuai dengan jumlah rencana panen yang dimiliki oleh user. Di sini user bisa melakukan pengecekan apa saja yang harus dilakukan selama masa budidaya. Dan jika sudah selesai dengan tugas tersebut, para pembudidaya dapat melakukan checklist dan kemudian menyimpan. Maka datanya akan berhasil tersimpan seperti ini. Kemudian di sini juga ada FAQ, yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi Shrimp Farm dan juga budidaya udang. Selain itu, kami juga memiliki profil saya untuk pengaturan akun dari para pembudidaya maupun non-pembudidaya. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk sebagai admin di halaman admin website Shrimp Farm. Baik, ini adalah halaman admin dari website Shrimp Farm. Di sini kita bisa mengolah konten video, konten artikel, dan juga kelola FAQ. Di sini kita akan coba untuk kelola konten video.
Kita coba untuk melakukan tambah data, kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita akan coba untuk melakukan edit. Data berhasil diedit, kita coba untuk delete datanya. Oke, data berhasil diedit, dihapus. Baik, di sini kita akan menuju ke halaman kelola konten artikel, di mana di sini terdapat data-data untuk keperluan artikel. Kita bisa melakukan aksi tambah data. Di sini kita coba masukkan tambah data seperti ini. Kalau kita klik simpan, datanya berhasil masuk. Di sini kita coba untuk edit data. Kita klik simpan. Data berhasil dirubah. Kita coba klik hapus. Data berhasil terhapus. Dikelola FAQ juga sama. Di sini kita bisa melakukan aksi crowd. Kita bisa edit datanya. Data berhasil dirubah, kemudian kita coba lakukan tambah data. Di sini kita coba tambahkan data, kita klik simpan, datanya berhasil masuk. Kita coba untuk delete. Oke, data berhasil terdelete. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.